Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Lailatu Ulfa dengan NIM C1C023043. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah. Nah, masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai makna Islam. Nah, secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, yaitu Islam adalah bahwasannya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, secara terminologi, Islam adalah nama dan satu institusi agama, maka tidak bisa dikatakan setiap orang yang tunduk kepada Tuhannya, apapun agamanya dan apapun Tuhannya, disebut sebagai Muslim. Nah, Islam Muslim atau pemeluk agama Islam haruslah orang yang telah bersyahadat secara Islam, yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jika Muslim atau pemeluk agama Islam wajib mengakui Muhammad adalah utusan Allah, jika tidak, maka dalam istilah Islam ia disebut sebagai kafir. Nah, kafir sendiri adalah orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran Islam karena menolak untuk mengakui Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi Islam adalah sebuah kehidupan atau pedoman hidup dari berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, penguasa, tunggal alam semesta, agar manusia tunduk dan pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pembahasan yang kedua yaitu dasar-dasar ajaran Islam. Nah, yang pertama ada akidah. Akidah, kedudukan akidah dalam ajaran Islam sangat penting. Islam tidak dapat ditegakkan tanpa akidah. Nah, kata akidah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu aqad, yang berarti ikatan. Nah, menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat, terpati dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Nah, jadi akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Dasar-dasar ajaran Islam yang kedua ada syariat. Kosakata syariat dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariat bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya atau ibadah di dunia. Semua aktivitas kehidupan seperti bekerja, memasak, makan, belajar, sholat, dan lain sebagainya adalah merupakan ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari ridho Allah. Nah, dasar-dasar ajaran Islam yang ketiga ada akhlak. Nah, akhlak seringkali juga disebut sebagai ihsan dari kata Arab itu hasan yang berarti baik. Definisi menurut Nabi Muhammad, ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, melalui ihsan seseorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, melihat, dan mendengar sekecil apapun perbuatan yang dilakukan seseorang, walaupun dikerjakan di tempat tersembunyi sekalipun. Nah, bahkan Allah mengetahui segala pikiran lintasan hati makhluknya. Dengan memiliki kesadaran seperti ini, seorang muslim akan terdorong untuk berperilaku baik dan menjauhi perilaku buruk. Nah, hukum Islam secara istilah, hukum Islam juga disebut sebagai syara. Nah, hukum Islam atau hukum syara ini adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntunan
untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf. Nah, hukum syarat sendiri hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak bisa disebut sebagai hukum syara, seperti kaidah-kaidah norma, adat istiadat, undang-undang, atau hukum lain yang selain Islam. Nah, klasifikasi hukum Islam. Nah, hukum Islam secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu jenis hukum pada seorang mukallaf atau hamba Allah yang sudah dewasa, yang terdiri dari yang pertama, wajib. Wajib adalah jika kita mengerjakan kita berpahala, dan jika kita tinggalkan kita mendapatkan dosa. Nah, yang kedua, sunnah. Hukum sunnah adalah anjuran untuk dilakukan namun tidak wajib, yang berarti jika kita tinggalkan kita tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga, mubah. Jenis hukum ini adalah berupa anjuran tanpa kewajiban. Nah, yang keempat, hukum makruh, yaitu dihindari atau dilarang namun meninggalkannya kita tidak berdosa. Nah, yang kelima, haram. Jenis hukum ini melarang secara tegas dalam Islam. Apabila kita melanggar, kita mendapatkan dosa. Jika kita meninggalkannya, kita mendapatkan pahala. Nah, hukum wad'i jenis hukum ini menjadikan sesuatu penyebab atau halangan bagi yang lain. Nah, hukum wad'i terdiri dari yang pertama, sebab, yaitu sesuatu yang bisa menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Yang kedua, syarat. Nah, syarat sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Yang ketiga, penghalang atau mani, itu dengan adanya menyediakan atau membatalkan hukum yang lain. Nah, yang keempat, rukso azimah. Nah, rukso azimah ini hukum yang berlaku umum bagi semua muslim yang telah dewasa tanpa terkecuali. Nah, yang kelima, sah batal. Nah, setiap perbuatan hamba Allah yang telah dewasa atau mukallaf bisa terkena hukum sah dan batal. Nah, sasaran hukum Islam. Hukum Islam ini memiliki 3 sasaran, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Nah, yang pertama, penyucian jiwa. Penyucian jiwa ini yang dimaksud agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Nah, yang kedua, penegakan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, ekonomi, sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan oleh Allah secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang, strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit, dan sebagainya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Nah, yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan manusia. Nah, semua ketentuan Al-Quran dan Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia, sementara Sunnah berasal dari Rasulullah yang mendapat bimbingan langsung dari Allah. Nah, nilai yang terkandung dalam Al-Quran berupa perintah, larangan, anjuran, kisah nabi-nabi, kisah kaum terdahulu, dan sebagaimana pasti memiliki manfaat. Nah, baik langsung maupun tidak langsung bagi umat manusia. Nah, adapun yang terakhir, pembahasan yang terakhir itu membahas tujuan syariah. Nah, muqasid syariah secara harfiah berarti tujuan syariah. Dalam konteks Islam, maqasid syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin hukum Islam syariah capai untuk memastikan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini tertumpu pada keyakinan bahwa hukum Islam turun bukan sekadar aturan formal, tetapi sebagai jalan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Nah, dari pembahasan yang tadi saya mengambil kesimpulan, Islam merupakan agama yang mengajarkan ketundukan dan kepasrahan diri secara total kepada Allah. Makna Islam tidak hanya sebatas keyakinan, tetapi juga mencakup aturan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, sesama manusia, hablum minan nas, dan lingkungan sekitarnya. Nah,
Dasar-dasar ajaran Islam meliputi 3 pokok, itu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah menjadi pondasi keimanan, syariah mengatur tata kehidupan melalui hukum dan aturan, sedangkan akhlak membentuk karakter dan perilaku manusia. Nah, ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim. Nah, sekian pembahasan dari saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.